Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Poldapi TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Tafsiril Quranil Karim, dan insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Mulk ayat 13 sampai 26 dalam tema jangan merasa aman dari siksa Allah. Pemirsa Poldapi TV rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Pemirsa Poldapi TV rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana sebagian orang-orang dan sebagian manusia menjadi musuh bagi Allah, di mana mereka menentang, durhaka dan tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka berbagai macam nikmat karunia di alam semesta ini, sehingga banyak di antara mereka yang sudah diperingatkan oleh Allah untuk tunduk patuh taat menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tetapi sebaliknya mereka justru menentang, durhaka dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, marilah kita pelajari ayat-ayat ini dari tafsir Mukhtasar Tafsiril Qur'anil Karim, dan insyaallah juga kita gabungkan dengan beberapa tafsir yang juga insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa akhfu ayyuhan nas kalamakum aw a'linu fallahu ya'lamu innahu subhanahu alimun bima fi qulubi ibadihi la yakhfa alaihi syai'un min dzalik. Silahkan kalian wahai manusia menyembunyikan ucapan kalian, merahasiakan ucapan perkataan kalian, silakan. Au a'linu, atau kalian menyatakan apa yang kalian sampaikan itu, apa yang kalian ucapkan itu. Wallahu ya'lamu, Allah maha mengetahui apakah engkau rahasiakan ucapan tersebut, berbisik-bisik atau merahasiakannya, atau kalian bersuara dengan keras. Innahu subhanahu alimun bima fi qulubi ibadih. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. La yakhfa alaihi syai'un min dzalik. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelembutannya, kehalusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat menyeluruh, sehingga sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apakah ucapan itu dirahasiakan, dipelankan atau dikeraskan. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alimun bidzatis sudur, karena Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, apa yang menjadi isi hati manusia. Tahu isi hati manusia, baik niatnya maupun keinginannya, atau bagaimana pula dengan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui, ya, mengetahui tentang isi hati termasuk niat dan keinginan manusia yang ada di dalam hatinya, bagaimana pula dengan yang terucap, ya, apa yang diucapkan, apa yang dia perbuat, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahuinya. Karena yang ada di dalam hati, yang tersembunyi, baik berupa niat maupun yang berupa keinginan, Allah mengetahuinya. Apalagi yang diucapkan atau yang diperbuat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Surat Al-Ahzab ayat 51. Jadi yang ada di dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Isi apa hati kita itu, baik berupa niatnya atau keinginannya, apa saja bentuk keinginannya, Allah maha mengetahui. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum." Ayat ini di dalam surat Al-Anfal ayat 70 berkaitan dengan masalah tawanan perang. Andai kata Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian itu, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang telah Allah ambil dari kalian. Subhanallah. Maka kita harus betul-betul faham tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memahami, mengetahui, mengenali apapun yang ada di dalam isi hati kita. Ayat ini meskipun terkait dengan mereka yang ditawan dalam peperangan, ditawan oleh kaum muslimin, tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah atau pelajarannya itu diambil dari keumuman lafaz yang ada ini, redaksinya secara umum, maka tidak diambil dari kekhususan sebabnya. Sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita, apabila hati kita baik, keinginan kita baik, niat kita baik, insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita.
Sebagaimana disebutkan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, yang ada dalam hati kalian. Fahdharu, maka hati-hati. Ya. Jangan sampai kita punya niat buruk. Mari kita perhatikan pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang penampilannya baik. Seolah-olah dia menampakkan kebaikan kepada orang lain. Tetapi seperti orang-orang munafik, dia menyimpan keburukan. Hatinya buruk. Isi hatinya adalah keburukan, penyakit. Ini jangan sampai terjadi. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk selalu membersihkan hatinya. Selalu menjadikan hatinya ini bersih dari berbagai penyakit. Berusaha sungguh-sungguh. Dari penyakit dengki, khususnya penyakit yang sangat besar, penyakit syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, penyakit sombong, merendahkan orang lain dan seterusnya. Ini harus dihindarkan dari hati kita. Ya. Baik, selanjutnya pada ayat berikutnya mari kita perhatikan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Ayat yang sebelumnya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu alladhi khalaqal khalaiq kullaha. Apakah yang menciptakan seluruh makhluk seluruhnya ini tidak mengetahui as-sirra wa ma huwa akhfa min as-sirr? Tidak mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia daripada yang rahasia. Yang lebih tersembunyi daripada yang rahasia. Pasti Allah mengetahui. Karena Allah lah yang menciptakan segenap makhluk. Yang menciptakan termasuk manusia. Wa huwal latifu bi'ibadihil khabiru bi umurihim. Dialah Allah yang maha lembut dengan hamba-hambanya. Al-khabiru bi umurihim. Yang maha mengetahui tentang perkara-perkara mereka, perkara-perkara manusia. La yakhfa alaihi minha syai'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, Syekh As-Sa'di menegaskan di dalam tafsir beliau, Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa ayat yang kedua ini ya adalah berkaitan dengan dalil logika atau dalil akal yang Allah sampaikan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meragukan tentang ilmu Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, perkataan mereka yang rahasia maupun yang terang-terangan. Syekh As-Sa'di menegaskan bahwa bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui yang rahasia dan yang nyata, padahal Allah lah yang menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan ciptaannya. Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Maka Allah yang menciptakan manusia dengan segenap kesempurnaannya itu tentu maha mengetahui tentang manusia yang rahasia maupun yang terang-terangan. Dan Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Al-Latiful Khabir. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Latif, yang maha halus, yang maha mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi, yang gaib maupun yang tidak terlihat, yang gaib atau yang tidak terlihat. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsirnya Syekh As-Sa'di menegaskan bahwa di antara makna Al-Latif ya, yaitu kelembutan, makna daripada Al-Latif atau kelembutan, yaitu bahwa Allah itu maha lembut. Allah maha lembut, maha halus kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melimpahkan kepada hambanya, kepada kekasihnya, ya, melimpahkan kebaikan kepada mereka, ya, hamba ini tidak merasakannya. Begitu halusnya Allah dan begitu banyaknya kebaikan Allah,
sehingga hambanya, kekasihnya yang dilimpahi kebaikan ini tidak merasa ya adanya kebaikan itu. Allah menjaga hambanya ini dari keburukan, tetapi hamba itu tidak merasa. Inilah di antara kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah meninggikan derajat hamba itu. Subhanallah, ditinggikan derajatnya. Dan hamba itu tidak merasakan bahwa Allah meninggikan derajat dirinya. Dengan cara apa? Allah memberikan ujian, menimpakan ujian kepada hambanya ini dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Tetapi dengan ujian itu Allah membuatnya mencapai derajat yang tinggi. Subhanallah. Inilah di antara makna Allah itu latif, Allah itu maha lembut, Allah itu maha halus terhadap hambanya. Nikmatnya tidak terdeteksi atau tidak dirasakan. Begitu halusnya nikmat Allah, dan Allah tidak menginginkan kepada hambanya kecuali kebaikan. Subhanallah. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali kepada ayat berikutnya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda sahlah layyinah lisakan 'alaiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah ya untuk dipakai bertempat tinggal di atasnya. Fasiru fi jawanibiha wa atrafiha, maka silahkan berjalan. Silahkan berkelana berjalan di berbagai penjuru bumi ini. Wa kulu min rizqillah, dan silahkan makan dari rizki Allah alladzi a'adda lakum fiha, yang telah Allah memang persiapkan untuk kalian di dalamnya. Wa ilaihi wahdahu ba'thukum lil hisabi wal jaza, dan kepada Allah sajalah kalian nanti akan dibangkitkan untuk menerima pembalasan dan untuk mendapatkan perhitungan amal. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini tenang, diam, kemudian tidak berguncang, sehingga di dalam bumi ini Allah menancapkan gunung-gunung, mengalirkan sungai-sungai, kemudian membuatkan jalan-jalan. Demikian juga Allah menempatkan di bumi ini lautan, ada hutan dan seterusnya. Kemudian diberikan lahan untuk bercocok tanam. Semuanya ini dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian wahai manusia semuanya. Semua yang ada di muka bumi ini diperuntukkan, disiapkan oleh Allah bagi kepentingan manusia. Karena manusia adalah khalifatullah fil ard. Ya, sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang mengatur bumi ini. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, famshu fi manakibiha ya wa kulu mir rizqi. Ya, berkelanalah, berjalanlah di segala penjuru bumi ini, ya, wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rizki yang telah Allah sediakan di dalamnya. Secara implisit ayat ini, pemirsa Polda TV rahimani rahimakumullah, memberikan perintah agar kita itu keluar dari rumah, agar kita bergerak, agar kita terus menjemput rizki, berusaha menjemput rizki, bukan diam di rumah. Nah, ini secara implisit merupakan perintah agar kita mengambil, menjemput rezeki kita. Ya, seperti air, kalau diam air itu maka akan menjadi keruh, akan menjadi comberan. Tetapi air itu kalau mengalir maka dia akan jernih. Maka di musim COVID-19 ini, pandemi yang cukup membuat repot banyak kaum muslimin, ya, khususnya dalam masalah ekonomi, berdasarkan ayat ini Allah menegaskan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berkelanalah, berjalanlah di penjuru-penjuru bumi ini dan makanlah dari rizki yang telah Allah siapkan untuk kalian.
Ini menjadi inspirasi bagi kita agar dalam musim pandemi COVID-19 ini mungkin ada sebagian di antara kita ada yang di PHK. Mungkin ada di antara sebagian kita penghasilannya berkurang. Mungkin bahkan sebagian di antara kita sekarang ini kemudian sudah tidak punya pekerjaan lagi. Yang penting perintah ayat ini hendaknya kita berjalan, keluar, bergerak, ya, cari kesibukan. Pasti insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan rizkinya kepada kita. Karena seseorang yang bergerak, entah itu baik dengan bekerja melalui online, sekarang ini sudah marak bekerja melalui online lewat internet dan sebagainya, tidak perlu keluar rumah. Ya, atau dia keluar rumah selama masih aman dari sisi protokol kesehatan dan seterusnya, insya Allah Ta'ala apabila dia niat betul untuk mencari rizki Allah, Allah menegaskan fakulu mir rizki, silahkan makan dari rizki yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah persiapkan untuk kalian. Insya Allah tidak ada yang kelaparan, karena Allah sudah menjamin nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang akan memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Ini adalah janji Allah, asal kita sebagaimana secara implisit dalam Al-Quran ini disebutkan, mau untuk bergerak, mau untuk berjalan, mau untuk menjemput rezeki kita insyaAllah ta'ala. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya mari kita perhatikan, dan ini merupakan inti daripada pembahasan kita. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintumullah alladzi fis sama ay yaqla'al arda min tahtikum kama iqtala'aha min tahti Qarun ba'da an kanat sahlah mudhallalah lisakan 'alaiha. Apakah kalian merasa aman dari siksa Allah yang berada di atas langit untuk membelah bumi dari bawah kalian sebagaimana telah dibelah dari bawah Qarun bumi itu, sehingga dia ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut bumi, setelah sebelumnya bumi itu mudah dan bisa dipakai untuk bertempat tinggal di atasnya. Fa idza hiya tadharibu bikum ba'da istiqrariha, tiba-tiba bumi itu berguncang setelah dia tenang sebelumnya. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan ancaman. Ayat ini merupakan ancaman untuk orang-orang yang masih terus durhaka kepada Allah. Aamintum man fis sama. Ibnu Abbas menegaskan, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan, artinya adalah ai adzabun minas sama. Apakah kalian merasa aman dari azab, dari siksa, yaitu Allah yang berada di atas langit. Ya. Jadi di antara bentuk siksa Allah yaitu ayyakhsifa bikumul ard, kalian ditelan bumi, likuifaksi, seperti yang terjadi pada Qarun, di mana Qarun itu pada saat dia dengan bala tentaranya, ya, dengan kekayaannya, dia tampakkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya kekayaannya yang melimpah, ya, dengan kesombongannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Qarun ditenggelamkan bersama seluruh harta bendanya ke dalam perut bumi yang disebut dengan likuifaksi. Dan ternyata likuifaksi itu tidak terjadi hanya pada zamannya Qarun, bahkan terjadi juga di negeri kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari musibah dan bencana seperti ini. Oleh karena itu hendaknya kita jangan melakukan maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, pemirsa Polda TV rahimani rahimakumullah, sekaligus juga menjadi dalil bahwa Allah itu bersemayam atau ada di atas arsy. Karena Allah berfirman, Ar-Rahmanu
'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Selain itu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, hadisun sahih, seorang budak perempuan, ya, dia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Budak ini mengatakan, "Fis sama." Allah berada di atas langit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man ana?" Budak perempuan ini mengatakan, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada tuan budak perempuan ini, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Hendaknya engkau merdekakan budak perempuan ini karena dia adalah seorang mukminah. Seseorang mungkin ada yang bertanya, bukankah di situ disebutkan aamintum man fis sama? Dalam bahasa Arab, aamintum man fis sama itu sama dengan ay 'alas sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Jadi fi di sini artinya ala, bukan fi berarti di dalam langit, tetapi 'alas sama. Demikian juga ayat afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi artinya afalam yasiru 'alal ardi. Apakah mereka tidak berjalan di atas bumi? Bukan diartikan berjalan di dalam bumi. Dalam perut bumi bukan, tetapi 'alal ardi, di atas bumi. Selain itu, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, bahwa sudah menjadi kesepakatan ajma'a alaihi salaful ummah, menjadi ijma' dari kalangan salafus salih, bahwa i'tiqad atau keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah annallaha fauqa jami'i khalqihi bidzatihi al-muqaddasah, bahwa Allah itu berada di atas seluruh makhluknya dengan zatnya yang maha suci. Bahwa dan Allah itu berada di atas aras, di atas segenap makhluknya. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-17, am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ayat yang ke-17, am amintumullah alladzi fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit? Ayyab'atsa 'alaikum hijaratan minas sama, untuk menurunkan hijarah, batu, ya, dari langit, seperti yang telah Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut, ya, dihujani dengan hujan batu. Wal iyadu billah. Fasata'lamuna hina tu'ayinuna 'adzabi indzari lakum. Maka kalian nanti akan mengetahui, ya, bagaimana siksaku itu dan peringatanku itu kalau sudah turun kepada kalian. Lakinnakum lan tantafi'u bihi ba'da mu'ayanatil 'adzab. Tapi kalau sudah turun azab itu, maka tidak ada manfaatnya lagi kalian mengambil peringatan. Baik, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, hasiba di dalam ayat ini artinya adalah hijarah minas sama, yaitu batu dari langit, ya. Dan batu dari langit ini tidak saja pernah ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual, menyenangi sesama jenis, laki-laki senang bahkan menikah dengan sesama lelaki, ya, dan perempuan juga demikian. Nah, sedangkan pada peristiwa yang lainnya Allah juga memberikan kepada kita pelajaran, yaitu terhadap ashabul fil. Allah menimpahkan juga kerikil-kerikil dari neraka jahanam, ya, yang dilemparkan kepada Abroha dan bala tentaranya, yaitu pasukan bergajah. Nah, seperti yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, inilah siksaan yang Allah berikan. Maka apakah orang-orang merasa aman dengan siksaan Allah yang bisa sewaktu-waktu turun kepada mereka?
Kalau mereka tetap durhaka, jangan pernah mereka merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad kadzdzabat al-umam allati sabaqat haula'il musyrikin. Sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum orang-orang musyrik bangsa Arab. Fanazala alaihim, mendustakan ayat-ayat Allah. Fanazala alaihim azabullah lamma asarru ala kufrihim wa takdzibihim. Maka Allah menimpakan siksa kepada mereka ketika mereka terus-menerus di atas kekafiran dan pendustaannya terhadap agama yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa kana inkari alaihim laqad kana inkaran syadida. Lihatlah bagaimana pengingkaran kami terhadap mereka. Itu adalah pengingkaran yang sangat besar, sangat luar biasa. Allah mengingkari kekafiran mereka. Nah, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, Allah sudah siksa mereka. Ini disebutkan ya di dalam tafsir As-Sa'di. Allah sudah menyiksa mereka di dunia ini. Mereka sudah dibinasakan, ya, sebelum disiksa nanti di akhirat. Na'udzubillah. Seperti kaumnya Nabi Lut, ya, disiksa oleh Allah dengan dihujani batu dari langit, ya Allah, sehingga mereka bergelimpangan semuanya meninggal dunia. Demikian juga dengan kaumnya Nabi Nuh yang kemudian Allah timpakan banjir kepada orang-orang yang kafir seluruhnya dari kaum Nabi Nuh yang kafir sehingga semuanya mati. Demikian juga dengan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di dalam tengah lautan. Ya subhanallah. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada hamba-hambanya yang terus-menerus melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi dengan segala kekayaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus mengambil pelajaran. Harus mengambil pelajaran terhadap umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan karena kekafiran dan keingkaran mereka. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Ayat yang ke-19. Awalam yushahidu haula'il mukadzibun at-tayra fawqahum. Apakah orang-orang yang mendustakan Allah, yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, mereka itu tidak memperhatikan burung yang ada di atas mereka? Mustaffan ba'duha jamba ba'd, yang dimana burung ini mengepakkan sayapnya, ya, satu sama lain. Ya, mereka bisa bergerombol atau mereka bersama-sama terbang. Ya. Ma yumsikuhunna ay yaqa'na 'alal ardi illallah. Ya, tidak ada yang bisa untuk menahan, menolak sehingga burung ini tidak jatuh di atas bumi kecuali Allah. Yang menahan, yang menolak, yang membuat dia bisa terbang burung ini, ya, berenang di atas angkasa. Tidak ada yang bisa untuk menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir la yakhfa 'alaihi minhu syai'. Karena Allah Maha melihat atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemampuan burung bisa terbang. Ketika dia mengepakkan sayapnya burung itu, maka dia terbang. Ketika menelungkupkan sayapnya, maka dia turun, ya. Turun dan dia seolah-olah berenang di udara sebagaimana ikan yang berenang di air. Subhanallah. Sesuai kebutuhan dan keinginannya. Kalau dia mau terbang, dia terbang. Kalau dia mau berhenti, mau berteduh, dia berteduh. Nah, yang bisa menahan, yang bisa memegang burung ini sehingga dia selamat, sehingga dia tidak jatuh adalah Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga dengan pesawat terbang. Pesawat terbang, pemirsa Polda TV rahimani rahimakumullah, diciptakan oleh manusia juga dengan melihat, dengan mengadopsi bagaimana terbangnya burung. Allah memberikan akal kepada manusia sehingga mencontoh bagaimana burung itu terbang dan bisa berenang di angkasa. Maka dengan rahmat anugerah Allah, manusia juga bisa terbang dengan besi yang seperti burung itu, subhanallah. Dan tidak ada yang bisa untuk menahan pesawat ini, ya, sehingga tidak jatuh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki pesawat itu jatuh, betapapun manusia berusaha sekeras mungkin untuk selamat, kalau Allah menghendaki dia jatuh. Ya, seperti pesawat Sukhoi yang dikatakan pesawat yang sangat canggih, ya, tetapi kemudian dengan izin Allah dia juga bisa jatuh, ya, karena Allah menghendaki dia jatuh maka jatuh. Betapapun manusia menganggap ini adalah pesawat yang super canggih, ya. Dan semua itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap manusia, atas seluruh alam semesta, ya. Dan itu semua menunjukkan kesimpulan bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak untuk diminta. Semua makhluk lemah, termasuk manusia, termasuk segala yang Allah ciptakan seluruhnya, semuanya adalah lemah. Dan yang maha kuat, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-20. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Ayat yang ke-20. La jundalakum ayyuhal kuffar. Kalian wahai orang-orang kafir, tidak memiliki jundi, tidak memiliki pasukan, ya, tentara, yamna'ukum min azabillah in arada ayyu'adzibakum, yang bisa, tentara yang bisa untuk menolak siksa Allah, ya, kalau Allah menghendaki menyiksa kalian. Tidak akan ada tentara yang bisa untuk menghalangi siksa Allah kalau Allah menghendaki Allah menyiksa kalian. Nah, selanjutnya, laisal kafiruna illa makhdu'in. Orang-orang kafir itu tidak lain kecuali mereka itu terpedaya, tertipu. Khada'uhumus syaitan faghtarru bihi. Setan telah menipu mereka, faghtarru bihi, sehingga mereka terpedaya. Inilah keadaan orang-orang kafir. Ya, siapa yang akan menolong? Ya, siapa yang akan menolong kalian wahai orang-orang kafir jika Allah menghendaki keburukan kepada kalian? Siapa yang bisa dan mampu menolong kalian dari musuh-musuh selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga, ya, kalau kebaikan itu diizinkan oleh Allah sampai pada seseorang, pasti tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Demikian juga kalau Allah menimpakan keburukan kepada seseorang atau kepada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa untuk menolak keburukan itu jika Allah sudah menghendakinya. Jika orang-orang kafir memahami masalah ini, bahwa segala sesuatu itu adalah dengan ketentuan dan kehendak Allah, maka semestinya mereka tunduk patuh kepada Allah dan tidak terpedaya dengan setan. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, andai kata seluruh manusia, seluruh makhluk berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat, satu saja manfaat kepada seseorang, tidak akan mampu untuk memberikannya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah takdirkan. Demikian juga apabila seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan satu bahaya kepada seseorang, maka tidak mungkin bisa menimpakan bahaya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan bahaya itu. Ya, artinya semua sudah ditentukan, semua ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
sehingga ini harus memberikan sebuah kesadaran manusia itu lemah dan kita hendaknya hanya beribadah, hanya meminta, memohon dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya ya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Ya. Bal lajju fi utuwi wa nufur. Ayat yang ke-21. Wala ahada yarzuqukum in mana'allahu rizqahu ay yasila ilaikum. Tidak ada seseorang yang bisa untuk memberikan rizki kepada kalian kalau Allah sudah melarang, menahan rizki itu untuk sampai kepada kalian. Subhanallah. Balil hasil, sebaliknya, annal kuffar tamadau fil inad. Yang terjadi ya, justru yang terjadi orang-orang kafir tamadau fil inad, masih terus menerus melakukan pembangkangan wal istikbar dan kesombongan. Al istikbar ya, kesombongan di sini apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran ya dan merendahkan manusia. Sudah jelas di sini bahwa yang bisa memberikan rezeki hanya Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun kecuali Allah lah yang memberikan rezeki atas mereka. Rezeki itu semua ada di tangan Allah, ada di dalam kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu mendapatkan rezeki dari Allah. Tetapi orang-orang kafir meskipun sudah memahami hal ini, mereka tetap saja dalam pembangkangan, terus-menerus membangkang dan melakukan kesombongan. Wal imtina anil haq, dan menolak, tidak mau kepada kebenaran. Inilah sifat ciri karakteristik orang kafir, tidak mau untuk menerima kebenaran, menolak kebenaran. Na'udzubillah. Dan itulah kemudian dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Nah, ini penting sekali kita memahami ayat ini, bagaimana Allah memberikan kepada kita sebuah permisalan analog ya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afamay yamshi waqi'an ala wajhihi, ya, apakah orang yang berjalan dengan menelungkupkan wajahnya, mungkabban alaih wa huwal musyrik, yaitu orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, ahda, lebih mendapatkan petunjuk, amil mu'min alladhi yamshi mustaqiman ala tariqin mustaqim, atau orang mukmin yang mereka itu berjalan di atas jalan yang lurus dan berjalan secara lurus, la wijaja fi, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya ya. Nah, di sini siapa yang lebih mendapatkan petunjuk? Ya, disebutkan di sini sebagai sebuah analog, ya, analog yang Allah beritahukan kepada kita tentang analognya orang kafir dalam perjalanan hidupnya dan perjalanan hidup orang mukmin. Bagaimana ini dianalogkan dengan seseorang yang berjalan? Orang-orang musyrik Allah analogkan dengan orang yang berjalan ya dengan wajah yang tertelungkup, mukibban ala wajhih, yaitu la yubsiruha atau la yubsiru ma baina yadayhi wa ma an yaminihi wa shimali, seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari, bahwa orang ini ya, orang musyrik itu ya diumpamakan dengan kesesatannya, dengan kekafirannya, dengan kebatilannya, di mana dia tidak mau menoleh melihat sama sekali kepada kebenaran. Bahkan kebenaran baginya adalah kebatilan dan kebatilan baginya adalah kebenaran, dibolak-balik. Ya. Orang yang seperti ini
disebutkan oleh Allah seolah-olah, dianalogkan oleh Allah seolah-olah adalah orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup. Artinya dia ketika berjalan tidak bisa melihat sesuatu yang ada di hadapannya, yang ada di kanannya, yang ada di kirinya. Dia tidak melihat apa-apa. Orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup, ya, tidak bisa melihat ke depan, melihat ke samping kanan, samping kiri, ya. Inilah umpama atau perumpamaan orang-orang kafir yang mereka, orang-orang musyrik dan kafir yang mereka ini tetap di atas kekafiran, kesesatan, sehingga tidak tahu petunjuk, tidak tahu jalan yang lurus. Sementara orang-orang yang mukmin, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, mereka itu diumpamakan yamsi sawiya, yaitu yamsi ala qadamaihi mustaqim tariqun la wijaja fi. Ya. Jadi mereka ini seperti orang yang berjalan di atas kedua kakinya, berjalan di jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya, ya. Dan mereka itu adalah orang-orang mukmin. Disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man yamshi fi dhalala ahda amma yamshi muhtadiya, amma yamshi fi dhalalati ahda amma yamshi muhtadiya. Ini makna ayat itu menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu apakah orang yang berjalan di dalam kesesatan lebih mendapatkan petunjuk atau orang yang berjalan di atas petunjuk, yaitu di atas bimbingan, ya. Kalau orang berjalan di atas kesesatan, inilah jalannya orang kafir, orang musyrik. Sedangkan yang berjalan di atas bimbingan, di atas petunjuk, ini adalah jalannya orang mukmin yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganalogkan, mempermisalkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang terus membangkang, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan agama Allah, seperti orang yang berjalan tapi tidak tahu arah. Tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat kanan, kiri, karena wajahnya tertelungkup. Sehingga kebenaran bagi dia adalah kebatilan, kebatilan baginya adalah kebenaran. Semuanya menjadi campur aduk karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Adapun orang yang mukmin, maka dia seolah-olah seorang yang berjalan ya di atas kedua kakinya, tegak dan tahu jalannya di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diumpamakan oleh Allah, yaitu orang-orang mukmin yang selalu berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, ya, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat yang ke-23. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin al-mukadzibin Allahu huwallazi khalaqakum. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, katakan bahwa Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakum asma'an tasma'una biha, dan Allah yang menjadikan untuk kalian asma', pendengaran, sehingga kalian bisa mendengar. Wa absaran tubsiruna biha, dan Allah yang membuat absar, penglihatan, sehingga kalian bisa melihat. Wa quluban ta'qiluna biha, dan Allah yang memberikan kepada kita, memberikan hati kepada kalian wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga kalian bisa berfikir, ya. Qalilan ma tashkurunahu ala ni'amillah allati an'ama biha alaikum. Kalian itu begitu sangat tidak pandai bersyukurnya kepada Allah atas nikmat-nikmat yang demikian besar yang Allah berikan kepada kalian.
Apakah ini artinya nikmat itu hanya berupa nikmat penglihatan, pendengaran, dan nikmat akal, nikmat hati? Tidak. Disebutkannya ini adalah sebagai yang mewakili tentang anggota badan manusia, anggota tubuh manusia. Dan 3 hal ini adalah yang paling penting, yang paling sangat dipentingkan oleh manusia, ya, yaitu akal, penglihatan, dan pendengaran. Orang mungkin bisa kehilangan anggota tubuhnya yang lain, tetapi kalau dia tetap memiliki 3 nikmat ini, maka dia adalah orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Karena dia bisa berpikir, dia bisa melihat, dan dia bisa mendengar suara, dan sehingga bisa mendengar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita tambahkan tentang syukur tadi. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, banyak ayat yang menegaskan bahwa manusia itu adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang tidak pandai bersyukur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Di antaranya Allah menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya, sebagaimana dalam ayat ini juga disebutkan wa qalilam ma tashkurun, dan sedikit sekali kalian itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia juga demikian. Seperti yang tadi kita sampaikan penjelasan dari Syekh As-Sa'di, begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala dalam pemberiannya kepada hamba-hambanya, sehingga hamba itu tidak merasa pemberian yang luar biasa itu, dia tidak merasakannya. Allah memberikan kepada kita bernafas, nikmat bernafas, seolah-olah kita ini menganggap itu adalah hak kita. Ya, Allah memberikan kepada kita nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berpikir. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat bisa merasakan makanan, bisa merasakan minuman, dan seterusnya. Itulah nikmat yang luar biasa. Tetapi banyak manusia yang menganggap nikmat ini hal yang biasa saja. Ya, menganggap itu adalah hal yang biasa. Padahal semestinya seseorang itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, menghitung-hitung nikmat Allah, ya, dan mensyukurinya. Bukan kemudian menganggap nikmat itu sebagai hal yang biasa, bahkan menganggap itu adalah haknya dia. Tidak. Allah sewaktu-waktu bisa mencabut nikmat itu. Ya, betapa banyak orang yang kemudian wal'iyadu billah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari berbagai musibah. Orang yang kemudian terkena musibah, ya, lalu kemudian dia mohon maaf, misalnya ada yang tangannya putus, kakinya, bahkan mungkin juga tidak bisa mendengar, dan seterusnya. Dan ada orang yang diuji oleh Allah sejak lahir dia tidak bisa mendengar. Ada yang sejak lahir tidak bisa melihat. Nikmat ini besar sekali. Tapi manusia merasa itu adalah sesuatu yang biasa. Disinilah betapa maha lembutnya Allah, maha kasihnya Allah kepada hambanya. Betapapun demikian, Allah tetap masih memberikan nikmat itu kepada manusia, termasuk kepada mereka yang ingkar. Sehingga Allah memberikan statement, wa qalilum min ibadiyas syakur. Kenapa manusia itu demikian sedikit yang mau bersyukur kepada Allah? Ya, padahal semestinya dia bersyukur kepada Allah, karena tidaklah nikmat itu dia terima kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Tidak ada makhluk yang bisa untuk memberikan nikmat kepada seseorang. Karena apa? Karena untuk memberikan nikmat kepada dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi memberikan nikmat kepada orang lain. Ini makhluk, ini manusia. Yang bisa memberikan nikmat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam doa pagi sore kita, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, hendaknya kita selalu mengucapkan doa ini, Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak.
Allahumma ma asbaha bi min ni'mah, ya Allah, apapun nikmat yang pagi hari ini aku terima, ya, dan juga yang diterima oleh orang lain, maka seluruhnya itu adalah dari Engkau. Ini harus kita melakukan persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan pengakuan persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua yang ada ini bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan kerja keras kita, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan itu karena kehebatan kita, karena ilmu kita, ya, profesionalisme kita, maka sama dengan Qarun. Ketika ditanya innama utituhu ala ilmin indi, Qarun ditanya, kamu kok punya harta banyak seperti itu? Dia mengatakan itu karena kehebatan ilmu, karena profesionalisme saya. Akhirnya Allah menghabisi atau menghancurkan seluruh harta bendanya, bahkan kemudian menenggelamkannya di dalam perut bumi bersama Qarunnya sekalian. Karena itu manusia harus mengembalikan seluruh nikmat itu hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya atau kepada makhluk yang lain. Ayat berikutnya, pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullah, yaitu ayat yang ke-24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya. Katakanlah wahai Rasul, ya, qul huwallazi dzara'akum. Ya, ini yang ke-24. Ya. Qul ayyuhar rasul lihaula'il musyrikin al-mukadzibin. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang mendustakan. Allahu huwallazi khalaqakum fil ard. Allah lah yang menciptakan kalian di muka bumi ini. La asnamukum allati la takhluqu syai'a. Bukan berhala-berhala kalian yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya, wa ilaihi wahdahu yaumal qiyamati tujma'una lil hisabi wal jaza. Dan kelak kalian nanti, ya, pada hari kiamat setelah dibangkitkan, maka kalian akan dikumpulkan, ya, untuk mendapatkan lil hisab, untuk mendapatkan perhitungan dari Allah SWT atas apa saja yang telah kalian perbuat di muka bumi, wal jaza, dan untuk mendapatkan balasan apapun yang kalian kerjakan di muka bumi. Tidak ada sesuatu kecuali dari amal perbuatan yang dikerjakan, kecuali dia akan melihat, ya, hasilnya, balasannya. Ya, la ila asnamikum fakhafuhu wa'buduhu wahdah. Jadi kalian nanti pada hari kiamat tidak dikumpulkan, ya, tidak digiring menuju berhala-berhala yang kalian sembah sewaktu di dunia, tidak. Tetapi kalian akan digiring menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kalian akan dihadapkan, ya, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia. Fakhafu. Oleh karena itu hendaknya kalian takut kepada Allah, wa'buduh, dan hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaqulul mukadzibuna bil ba'thi istib'adan lil ba'th. Ya. Dan orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, ya, mereka mengatakan dengan dugaan mereka bahwa tidak mungkin terjadi hari kiamat. Tidak ada yang namanya kiamat ini, yang menjadi prasangkanya, ya, yang menjadi keyakinan dalam tanda kutip orang-orang yang ateis, orang-orang yang musyrik. Mereka mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya. Mata hadzal wa'du alladzi ta'iduna ya Muhammad. Ini yang dikatakan oleh orang-orang musyrik bangsa Arab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata hadzal wa'd, kapan janji itu? Yaitu janji adanya hari kebangkitan di mana mereka akan disiksa oleh Allah. Mereka nantang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan janji itu akan terjadi wahai Muhammad? Anta wa ashabuka
in kuntum shadiqina fi da'wakum annahu atin. Ya, di mana janji itu? Ya, mana Muhammad? Mana sahabat-sahabatmu? Ya, jika kalian benar dengan apa yang kalian nyatakan bahwa hari kiamat, hari kebangkitan itu pasti terjadi. Ya, nah, di sini perlu kita fahami, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, orang-orang materialis, orang-orang sosialis, orang yang hanya percaya kepada materi, ya, seperti orang-orang komunis, ya, mereka itu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, sehingga mereka tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rabb. Ya, mereka menganggap semua ini terjadi dengan sendirinya. Ya, karena andai kata Tuhan itu ada, Rabb itu ada, pasti bisa untuk dilihat. Sebagaimana mereka bisa melihat meja, bisa melihat orang. Ya, itulah keyakinan mereka. Kalau tidak tambak maka berarti tidak ada. Ini keyakinan orang-orang ateis, sehingga mereka mengatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Ini sangat berbahaya. Ya, justru yang menjadi keimanan dan indikator iman yang paling utama adalah iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa mereka orang yang beriman? Yaitu yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib diantaranya itu Allah, malaikatnya, ya, kemudian jin, surga, neraka, semua ini adalah gaib. Siksa dan nikmat kubur, semuanya gaib. Dan kita wajib yakin karena ini adalah ajaran dan akidah dari agama kita, agama Islam. Kalau ada orang yang tidak percaya, berarti dia orang kafir. Nah, ini adalah keyakinan, kepercayaan bagi akidah Islam. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus hati-hati dengan ideologi atau paham-paham yang menyimpang. Ya, sebagian anaknya kaum muslimin karena tidak paham tentang akidah, ya, tidak dibekali dengan akidah yang kuat, akhirnya terpedaya, akhirnya terpengaruh dengan keyakinan atau isma, pemahaman seperti ini. Pemahaman yang dipahami oleh orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang sosialis. Na'udzubillah. Yang memusuhi agama, yang mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat dan tidak percaya adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendasar dalam akidah Islam. Kalau tidak percaya masalah itu, berarti dia bukan orang muslim. Ya. Ayat yang berikutnya, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, qul innamal ilmu indallah. Ini adalah jawabannya. Wa innama ana nadhirum mubin. Qul ayyuhar rasul innama ilmu sa'ati indallah. Katakanlah wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari kiamat itu ilmu kapan terjadinya ada di sisi Allah. La ya'lamu mata taqa'u illahu. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi kecuali Allah yang pasti tahu. Adapun makhluknya, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberitahu tanda-tandanya, baik tanda-tanda kiamat yang merupakan tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Wa innama ana mundhirun lakum mubayyinun wadihun fi nadharati. Sesungguhnya aku hanyalah memberikan peringatan kepada kalian dengan peringatan yang jelas supaya kalian betul-betul mendapatkan peringatan ini bahwa nanti akan terjadi kiamat. Setelah itu ada pembalasan atas apapun yang dikerjakan manusia selama di dunia, sehingga manusia harus berhati-hati di dalam beramal supaya selalu berbuat baik. Nah, satu hal yang harus kita pahami, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, beberapa di antara sebagian yang kita dengarkan, ya, dari ceramah atau dari tausiah yang ada yang mengatakan bahwa kiamat sebentar lagi akan terjadi,
dan bahkan Dajjal juga demikian, Ya'jud dan Ma'jud demikian juga sebentar lagi akan keluar. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Ini adalah sesuatu yang tidak berdasar. Apalagi kemudian dikaitkan dengan Raja Salman, ya, yang nanti kalau meninggal anak-anaknya akan putra mahkota, akan rebutan dan seterusnya. Dan ini menjadi tanda-tanda kiamat besar. Ya, ini semuanya adalah tanpa dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu jangan mempercayai hal-hal yang seperti ini kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah. Ya, tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali seluruh daripada tanda-tanda kecil itu sudah terjadi. Dan tidak mungkin terjadi kiamat setelah itu kecuali setelah munculnya tanda-tanda besar hari kiamat. Dan tidak mungkin terjadi kiamat selama masih ada orang mengucapkan la ilaha illallah, selama ada orang yang masih sholat. Pada hari kiamat itu terjadi, atau kiamat terjadi pada saat seluruh manusia sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah, semuanya kafir ingkar kepada Allah. Pada saat itulah terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya hidayah, memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita bisa memahami tentang ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mengamalkannya, dan kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.